Bismillahirrahmanirrahim. Sepasang pengantin baru yang sangat miskin tinggal di ladang yang kecil. Pada suatu hari si suami berkata kepada istrinya, "Sayang, saya akan meninggalkan rumah ini. Saya akan mengembara jauh untuk mencari pekerjaan dan bekerja keras supaya dapat memberikan kamu kehidupan yang selayaknya kamu dapat. Saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal jauh dari kamu. Cuma satu yang saya pinta, tunggu kepulangan saya, dan sepanjang kepergian saya, kamu harus setia kepada saya karena saya akan setia kepadamu." Istrinya setuju dan suami itu pun pergi. Dia jalan berhari-hari hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki peladang yang memerlukan pekerja. Laki-laki itu diterima bekerja di ladang dan laki-laki itu memberikan syarat-syarat dengan majikannya. "Saya akan bekerja selama yang saya mau, dan apabila saya ingin pulang, tolong lepaskan saya daripada pekerjaan saya. Saya tidak mau menerima gaji saya. Saya mau Tuan simpankan uang saya, sehingga pada hari saya akan pulang, uang saya ambil." Mereka sama-sama setuju. Jadi laki-laki itu bekerja selama 20 tahun tanpa cuti. Selepas 20 tahun, dia mendatangi majikannya dan berkata, "Tuan, saya mau ambil uang saya karena saya ingin pulang." Majikan itu menjawab, "Baiklah, sebelum kamu pergi, saya ingin menawarkan kepadamu sesuatu yang baru. Saya akan berikan semua uang kamu dan saya berikan kamu 3 nasihat. Tetapi kalau tidak ada dapat uang kamu, sekarang pikirkan baik-baik." Laki-laki itu berpikir selama 2 hari. Kemudian dia pergi berjumpa dengan majikannya dan berkata, "Tuan, saya mau 3 nasihat itu." Majikan itu berkata, "Jika saya berikan kepadamu 3 nasihat itu, maka kamu akan kehilangan uangmu." Laki-laki itu menjawab, "Saya mau 3 nasihat itu." Kemudian majikan itu memberikan 3 nasihat tersebut. 1. Jangan mengambil jalan pintas dalam kehidupanmu, karena boleh jadi jalan pintas itu membahayakan nyawamu. 2. Jangan sekali-kali terlalu ingin tahu, karena keingintahuan menimbulkan kejahatan. 3. Jangan membuat keputusan ketika dalam kemarahan ataupun kesakitan. Selepas memberikan 3 nasihat ini, majikan itu berkata kepadanya, "Ini ada 3 bungkus roti untukmu, 2 untuk kau makan saat dalam perjalanan, dan yang terakhir adalah untuk kau makan bersama istrimu setelah kau sampai di rumah nanti." Laki-laki itu pun pergi menuju pulang ke rumah istrinya yang sangat ia cintai. 5 hari perjalanan, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menyapa dia dan bertanya, "Kemana engkau pergi?" Pemuda itu menjawab, "Ke suatu tempat kira-kira 20 hari perjalanan jika saya terus berjalan." Orang itu berkata kepadanya, "Saya tahu jalan pintas yang sangat cepat. Selamat jika kau sampai dalam masa 5 hari saja." Laki-laki ini teringat akan nasihat majikannya, jangan mengambil jalan pintas dalam kehidupanmu. Dan dia kembali mengikuti jalan yang panjang. Beberapa hari kemudian diketahuilah bahwa jalan pintas itu terjadi pembunuhan. Selepas beberapa hari perjalanan, dia menyewa kamar untuk istirahat dan setelah mandi, dia baring untuk tidur. Pada malam hari itu dia terbangun karena dia mendengar jeritan yang menakutkan. Dia bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang berlaku. Ketika dia hendak membuka pintu, dia ingat nasihat majikan yang kedua. Jangan sekali-kali terlalu ingin tahu urusan orang. Oleh karena itu ia kembali baring dan tidur. Esoknya selepas sarapan, pemilik rumah tumpangan itu bertanya kepada laki-laki ini, "Apakah engkau tidak mendengar ada jeritan semalam?"
Laki-laki itu mengatakan, "Ya, aku dengar." "Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Tuan rumah itu berkata, "Kamulah tamu pertama yang meninggalkan rumah ini hidup-hidup. Iblis peliharaan saya biasanya menjerit pada malam hari untuk menarik perhatian orang. Apabila tamu keluar, dia membunuh mereka dan menguburkan mayat mereka di belakang rumah." Laki-laki itu terus-menerus perjalanannya, tak sabar ia sampai lebih awal. Selepas beberapa hari dan malam berjalan, laki-laki itu pun sangat letih, tetapi akhirnya dia nampak rumahnya dari kejauhan. Waktu itu sudah malam. Ada cahaya dari dalam rumahnya dan dia tampak bayang-bayang istrinya. Tetapi dia lihat istrinya tidak sendirian. Dia datang lebih dekat dan melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya. Dia memutuskan untuk menyerbu dan membunuh mereka berdua tanpa belas kasihan. Bagaimanapun dia menarik napas panjang dan mengingat nasihat yang ketiga dari majikannya. Jangan membuat keputusan ketika dalam kemarahan ataupun kesakitan. Lalu dia berhenti dan memutuskan untuk tidur di luar pada malam itu. Dia tidur di semak, memutuskan untuk membuat keputusan esoknya. Setelah pagi ia mengetuk pintu rumahnya dan istrinya membukakan pintu dan istrinya menangis dan memeluknya dengan perasaan yang sangat gembira. Suami ini mencoba menolak istrinya, tetapi tidak berdaya. Kemudian dengan linangan air mata, suami berkata kepada istrinya, "Saya tetap setia kepadamu, tetapi kamu mengkhianati aku." Istrinya terkejut. Lalu dia menjawab, "Bagaimana saya mengkhianatimu, wahai suamiku? Saya tidak pernah mengkhianatimu. Saya dengan sabar menanti kamu selama 20 tahun untuk kembali." Kemudian si suami berkata, "Bagaimana dengan laki-laki yang kau usap-usap semalam?" Istrinya menjawab, "Lelaki itu adalah anakmu. Ketika kamu pergi, saya sedang dalam keadaan mengandung. Hari ini genaplah umurnya 20 tahun. Setelah mendengarkannya, si suami mohon ampun dari istrinya. Dia berjumpa dan memeluk anaknya. Kemudian dia menceritakan semua yang dialaminya selama kepergiannya. Sementara itu istri menyediakan minuman untuk mereka makan bersama roti terakhir yang diberikan oleh majikannya. Dia membuka roti itu dan di dalam roti itu dia melihat uangnya, bahkan lebih banyak daripada gajinya. Saudara-saudaraku, begitulah umpamanya jika Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita. Apabila Allah meminta kita untuk pengorbanan, Allah ingin memberikan kita lebih banyak daripada apa yang kita berikan kepadanya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sisa hidup kita semakin pendek. Yang boleh kita makan, makanlah. Yang boleh kita pakai, pakailah. Yang ingin kita beli, belilah. Kalau masih mampu memberi, berilah. Kalau masih mampu berbagi, berbagilah. Nikmati hidup ini dengan keluarga selagi kita masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.